Seekor makhluk berbulu lebat yang menyerupai mamut berjuang menembus derasnya sungai. Di tempat lain, bola api raksasa melesat di langit, lalu meledak begitu terang hingga malam seolah berubah menjadi siang. Dan itu baru permulaan. Rahasia mengerikan apa lagi yang tersembunyi di belantara Siberia? Mari kita telusuri satu persatu. 22. Mamut Siberia. Pada tahun 2012, sebuah rekaman buram muncul di internet dan langsung memicu perdebatan. Video itu tampak memperlihatkan seekor hewan yang sangat mirip mamut berbulu sedang berjalan menyeberangi sungai di Siberia. Saat itu, sejumlah laporan berita menyebut rekaman tersebut mungkin diambil oleh seorang insinyur pemerintah Rusia yang sedang berada di wilayah terpencil. Makhluk dalam video tampak memiliki bulu coklat panjang dan sesuatu yang terlihat seperti belalai menjulur dari bagian kepalanya. Dengan wilayahnya yang begitu luas, liar, dan masih sulit dijelajahi, Siberia memang sering dianggap sebagai salah satu tempat terakhir di bumi yang secara teori memungkinkan hewan seperti itu bersembunyi. Namun ada penjelasan yang jauh lebih sederhana. Sosok tersebut bisa saja hanyalah seekor beruang yang sedang membawa ikan di mulutnya. Dari kejauhan dan dalam rekaman berkualitas rendah, tubuh ikan itu dapat menciptakan ilusi seolah-olah beruang tersebut belalai. 21. Bola api di atas Krasnoyarsk. Beberapa tahun lalu, kamera kendaraan dan kamera keamanan merekam pemandangan tak biasa di langit Krasnoyarsk, sebuah kota di Siberia yang dihuni lebih dari 1 juta orang. Sekitar pukul 8 malam, sebuah bola api besar melesat dengan kecepatan luar biasa sebelum meledak tinggi di atas permukaan tanah. Cahayanya begitu kuat dan gerakannya begitu cepat sehingga rekaman kejadian itu segera menyebar luas di internet. Dalam astronomi, bola api adalah meteor yang sangat terang. Biasanya tercipta ketika pecahan batuan luar angkasa berukuran lebih besar memasuki atmosfer bumi. Kebanyakan meteor berukuran kecil dan habis terbakar dalam waktu singkat. Namun, bola api dapat menghasilkan energi jauh lebih besar. Jika benda semacam itu meledak di udara, fenomenanya dikenal sebagai bolide. Dan kemungkinan besar itulah yang dilihat warga Krasnoyarsk. Objek semacam ini bergerak dengan kecepatan ekstrem dan umumnya hancur sebelum mencapai permukaan. Meski begitu, pecahan yang cukup besar terkadang mampu bertahan dan jatuh ke bumi sebagai meteorit. Rusia sendiri bukan tempat asing bagi kejadian seperti ini. Pada tahun 2012, ledakan meteor besar menyebabkan kerusakan luas. Jauh sebelumnya, pada tahun 1998, peristiwa Tunguska yang jauh lebih dahsyat meratakan puluhan juta pohon di wilayah Siberia. 20. Petir bola di dekat Novosibirsk. Pada tahun 2016, rekaman aneh dari sebuah lapangan di dekat Novosibirsk beredar di dunia maya. Dalam video tersebut, terlihat sebuah bola bercahaya berukuran besar melayang tepat di atas cakrawala. Rekaman itu dibuat oleh Roman Tryabov, lulusan Universitas Teknik Negeri Novosibirsk. Ia merekam bagaimana objek bercahaya tersebut perlahan bergerak melintasi lapangan sebelum akhirnya menghilang ke arah hutan di dekatnya. Roman meyakini bahwa yang ia saksikan adalah contoh petir bola dengan ukuran yang luar biasa besar. Ia mengaku sangat terkejut karena bukan hanya dapat menyaksikannya, tetapi juga berhasil merekam hampir seluruh kejadian. Meski begitu, banyak orang mempertanyakan penjelasan tersebut. Petir bola yang dilaporkan selama ini biasanya berukuran relatif kecil dan hanya bertahan beberapa saat sebelum lenyap. Sementara itu, bola bercahaya dalam video Roman tampak memiliki lebar beberapa meter dan mampu bergerak dengan cukup stabil melintasi lapangan. Bahkan mereka yang menganggap teori Roman mungkin benar mengakui satu hal. Perilaku objek itu tidak sama dengan kebanyakan laporan petir bola yang dikenal selama ini. 19. Kilatan misterius di atas Res. Pada November 2016, langit di atas kota Res tiba-tiba diterangi kilatan cahaya yang sangat kuat. Yang membuat kejadian tersebut semakin aneh adalah tidak terdengarnya suara apapun. Sebagian warga menduga sebuah meteor telah memasuki atmosfer. Namun menurut laporan media The Siberian Times, observatorium setempat memastikan tidak ada objek luar angkasa yang terdeteksi memasuki atmosfer pada hari itu. Polisi kemudian menduga cahaya tersebut berasal dari suatu kegiatan terkendali di permukaan tanah. Para jurnalis selanjutnya menilai aktivitas militer sebagai salah satu penjelasan yang paling masuk akal. Salah satu kemungkinan yang diajukan adalah proses pemusnahan bubuk mesiu yang sudah kedaluarsa secara terkendali.
Ledakan semacam itu dianggap mampu menghasilkan cahaya yang sangat terang tanpa suara yang terdengar dari lokasi pengamatan. Pihak berwenang juga menyatakan tidak ada upaya untuk menutupi kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang tersedia, fenomena itu dianggap kecil kemungkinannya berkaitan dengan meteor maupun aktivitas nuklir. 18. Bola cahaya misterius dan uji coba rudal. Pada tahun 2017, penduduk Siberia bagian utara menyaksikan bola cahaya aneh di langit yang sempat menimbulkan kebingungan luas. Sejumlah fotografer yang saat itu sedang berusaha mengabadikan aurora justru melihat cahaya berbentuk bulat muncul di atas pepohonan dan bergerak secara perlahan tetapi mantap melintasi langit. Fotografer Sergei Anisimov mengatakan kepada wartawan bahwa pada awalnya ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang dilihatnya. Bola bercahaya tersebut naik ke langit dan tampak bergerak ke arahnya. Anisimov sempat menduga sumbernya hanyalah lampu sorot. Orang lain mengajukan penjelasan yang jauh lebih ganjil, sementara sebagian pengamat bahkan khawatir fenomena itu menjadi pertanda suatu kejadian serius. Namun tak lama kemudian, para ahli menemukan penjelasan yang jauh lebih jelas. Kemunculan bola cahaya itu dikaitkan dengan rangkaian uji coba rudal Rusia di wilayah tersebut. Salah satunya adalah peluncuran rudal balistik antar benua Topol, disertai beberapa peluncuran lain dari kapal selam. Ahli astrofisika Jonathan McDowell menjelaskan bahwa sejumlah rudal balistik memang diluncurkan pada saat itu, dan setidaknya satu di antaranya dapat terlihat dari wilayah yang sangat luas. Karena itu, hampir tidak ada keraguan with hypophenia tersebut berhubungan dengan pengujian rudal. 11. Rekaman Yeti Siberia. Pada tahun 2013, seorang pelajar Rusia berusia 12 tahun bernama Yevgeny Anisimov mengaku berhasil merekam sosok menyerupai Yeti ketika sedang berjalan di hutan Siberia bersama dua temannya. Rekaman yang kemudian mendapat perhatian dari kalangan peneliti makhluk misterius itu memperlihatkan sosok besar dan buram di antara pepohonan. Makhluk tersebut tampak berbalik menghadap ketiga anak itu, membuat mereka langsung berlari menjauh. Igor Burtsev, Direktur Pusat Internasional Hominologi di Moskow, mengatakan bahwa ia percaya rekaman tersebut asli. Menurutnya, sosok dalam video memiliki tubuh yang membungkuk, lengan panjang, serta meninggalkan jejak kaki yang ukurannya tidak biasa di salju. Burtsev mengklaim jejak itu mengarah menuju sebuah desa sebelum berbalik kembali. Lokasi penampakan disebut berada sekitar 18 mil dari sebuah kota pertambangan batubara. Sosok tersebut diperkirakan terlihat dari jarak kurang lebih 50 meter. Namun bukti ilmiah kemudian memberikan hasil berbeda. Pengujian DNA terhadap sampel rambut dari wilayah tersebut menunjukkan bahwa rambut itu berasal dari hewan yang sudah dikenal, termasuk kuda, rakun, dan beruang hitam Amerika. Meski demikian, Burtsev tetap berpendapat bahwa masih ada bukti lain yang mendukung kemungkinan keberadaan Yeti di Siberia. Spekulasi serupa bahkan pernah dikaitkan dengan tragedi Celah Dyatlov. Pada tahun 1959, 9 pendaki tewas di pegunungan Ural dalam keadaan yang tidak biasa. Tenda mereka ditemukan dalam kondisi robek dari bagian dalam, sementara beberapa anggota kelompok mengalami cedera berat. Sebagian besar peneliti lebih mendukung penjelasan alami, termasuk pengaruh kondisi lingkungan yang ekstrem. Namun sebuah teori pinggiran menyatakan bahwa para pendaki mungkin berhadapan dengan makhluk menyerupai manusia kera raksasa. Dugaan itu diperkuat oleh sosok gelap yang terlihat dalam salah satu foto terakhir kelompok tersebut, serta sejumlah laporan penampakan serupa di kawasan yang sama. 16. Kawah Batagayka di Siberia. Terdapat Kawah Batagayka, kawah lapisan tanah beku permanen terbesar yang diketahui di dunia. Kedalamannya telah melebihi 100 meter. Dan ukurannya terus bertambah dari tahun ke tahun. Pembentukan kawah ini bermula pada dekade 1960-an. Penebangan hutan di sekitarnya membuat lapisan tanah beku permanen kehilangan perlindungan dan terpapar udara yang lebih hangat. Akibatnya, tanah yang sebelumnya membeku mulai mencair. Sejak saat itu, banjir dan longsor mempercepat proses pelebaran kawah. Mary Edwards dari Universitas Southampton menjelaskan bahwa ketika material di bagian dasar lereng mencair dan runtuh, lapisan tanah beku baru kembali terbuka. Lapisan yang baru terekspos kemudian mencair lebih cepat. Dinding kawah pun runtuh lagi, membuka lebih banyak tanah beku, dan siklus yang sama terus berulang. Meski pertumbuhannya terlihat mengkhawatirkan, Batagayka juga menjadi lokasi penelitian yang sangat berharga.
Para ilmuwan telah menemukan fosil dari zaman es di sepanjang tepi kawah, termasuk sisa-sisa mamut berbulu. Lapisan tanah yang terbuka juga menyimpan catatan langka tentang perubahan iklim selama ratusan ribu tahun yang sebelumnya terkunci di dalam tanah beku Siberia. 11. Anak anjing purba. Pada awal 2018, para ilmuwan menemukan seekor anak anjing purba yang terawetkan secara luar biasa baik di dalam tanah beku Siberia. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar jaringan otaknya masih tersisa. Walaupun sejumlah bagian telah mengalami pengeringan, struktur penting seperti otak kecil dan kelenjar hipofisis masih berada dalam kondisi relatif utuh. Tingkat pengawetannya diperkirakan mencapai sekitar 70 hingga 90%. Temuan itu kemudian dikenal sebagai anak anjing tumat. Spesimen tersebut berpotensi membantu para peneliti memahami evolusi keluarga anjing sekaligus tahap awal domestikasi anjing oleh manusia. Anak anjing itu ditemukan di bukit yang sama dengan lokasi ditemukannya seekor anjing purba lain pada tahun 2011 yang dikenal sebagai anjing tumat. Daerah tersebut diyakini pernah berada di dekat permukiman manusia. Hal ini membuat para ilmuwan menduga bahwa manusia di kawasan tersebut mungkin sudah hidup berdampingan dengan anjing, sehingga temuan ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai kapan dan di mana manusia mulai menjinakkan serigala, hingga akhirnya berkembang menjadi anjing domestik. 16. Singa gua purba. Pada Juni 2015, para ilmuwan menemukan dua anak singa gua yang terawetkan sangat baik di lapisan tanah beku Siberia. Usia keduanya diperkirakan berada di antara 10.000 hingga 300.000 tahun. Keberadaan singa gua sebenarnya sudah dibahas sejak sekitar tahun 1810. Namun penemuan ini menjadi bukti fisik utama yang memungkinkan ilmuwan mempelajari spesies tersebut secara langsung. Sebelumnya, sebagian besar pengetahuan tentang singa gua hanya berasal dari gambar-gambar pada dinding gua. Karena itu, banyak pertanyaan dasar masih belum terjawab. Salah satunya adalah apakah hewan ini memiliki hubungan evolusi yang lebih dekat dengan singa Afrika modern atau justru dengan harimau. Julie Mitchen dari Universitas Des Moines mengatakan reaksi pertamanya adalah sulit percaya, kemudian berubah menjadi rasa takjub. Menurutnya, belum pernah ada kucing besar purba yang ditemukan dalam kondisi sebaik ini. Kedua anak singa tersebut diharapkan dapat memberikan informasi berharga tentang evolusi dan penggolongan spesies misterius yang selama ribuan tahun hanya diketahui melalui jejak masa lalu. 12. Badak berbulu. Pada tahun 2014, sekelompok pemburu di Siberia menemukan tubuh anak badak berbulu yang tersimpan di dalam tanah beku permanen. Awalnya mereka mengira jasad tersebut berasal dari hewan lain. Namun setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa spesimen itu merupakan anak badak yang masih memiliki lapisan bulu dan berada dalam kondisi pengawetan luar biasa. Tubuh tersebut kemudian dipindahkan dengan hati-hati dan diserahkan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan. Spesimen itu diberi nama Sasha. Sasha menjadi salah satu dari sedikit badak berbulu yang pernah ditemukan sekaligus salah satu spesimen dengan kondisi terbaik. Beberapa bagian tubuhnya memang menunjukkan kerusakan yang kemungkinan terjadi ribuan tahun lalu akibat hewan pemakan bangkai. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi nilai ilmiahnya. Penemuan Sasha memberi para peneliti kesempatan langka untuk melihat kehidupan zaman es dengan jauh lebih dekat dan memahami spesies yang telah menghilang dari bumi selama ribuan tahun. Tumbuhan purba yang tidak dikenal. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan berbagai jenis tumbuhan purba yang tersimpan di dalam tanah beku Siberia. Salah satu temuan menarik terjadi pada tahun 2012, ketika peneliti menemukan seekor tupai yang membeku bersama material tumbuhan dari zaman Pleistosen yang masih terawetkan dengan baik. Tupai tersebut sebelumnya menggali liang jauh ke dalam tanah. Tanpa disengaja, aktivitas hewan itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan material tumbuhan di dalamnya tetap terlindungi selama ribuan tahun. Penemuan semacam ini membantu para ilmuwan mengenali spesies tumbuhan purba yang sebelumnya belum diketahui, sekaligus mempelajari bagaimana tumbuhan pada masa lalu berevolusi hingga menghasilkan berbagai spesies yang hidup sekarang. 11. Jasad dari masa wabah. Di berbagai wilayah Siberia terdapat tempat pemakaman kuno yang digunakan untuk menguburkan korban wabah penyakit pada masa lalu. Dalam banyak kasus, penguburan dilakukan sebagai salah satu cara untuk membatasi penyebaran penyakit. Karena suhu Siberia yang sangat rendah,
sejumlah jasad manusia tetap terawetkan dalam kondisi yang tidak biasa baiknya. Hal tersebut memungkinkan ilmuwan mempelajari penyakit yang pernah menyerang populasi manusia pada masa lampau. Dalam beberapa kasus langka, pencairan tanah beku permanen membuat jasad kuno kembali muncul ke permukaan. Situasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan patogen lama yang masih berada dalam kondisi tidak aktif. Namun para ahli menegaskan bahwa penyakit sangat berbahaya seperti cacar telah berhasil diberantas dan berada di bawah pengawasan yang sangat ketat. Sehingga kemungkinan terjadinya penyebaran luas dinilai sangat kecil. Dalam satu kejadian, sebuah jasad yang ditemukan setelah muncul dari sungai yang mencair segera dipindahkan secara aman menuju fasilitas karantina. Para peneliti kemudian menanganinya menggunakan prosedur keselamatan yang ketat. Temuan semacam ini pada dasarnya jauh lebih bermanfaat sebagai jendela menuju sejarah penyakit. Melalui jasad tersebut, ilmuwan dapat mengetahui skala wabah masa lalu dan memahami bagaimana penyakit memengaruhi populasi kuno, bukan menganggapnya sebagai ancaman aktif bagi masyarakat saat ini. 10. Virus purba yang masih aktif. Pencairan tanah beku tidak hanya berkaitan dengan kenaikan permukaan laut atau meningkatnya suhu global. Di bawah tundra Siberia, terdapat kekhawatiran lain, mikroorganisme dan virus purba yang telah membeku selama ribuan tahun. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan sebuah virus jauh di dalam tanah beku yang ternyata masih mampu aktif meskipun usianya diperkirakan mencapai sekitar 30.000 tahun. Virus itu dikenal sebagai pitovirus karena bentuknya yang memanjang. Pitovirus juga termasuk salah satu virus terbesar yang pernah berhasil diidentifikasi. Penemuan tersebut sempat memicu kekhawatiran. Namun penelitian menunjukkan bahwa virus ini hanya menginfeksi ameba dan tidak diketahui menimbulkan ancaman bagi manusia. Meski demikian, keberadaan pitovirus membuktikan bahwa tanah beku permanen dapat mempertahankan mikroorganisme selama puluhan ribu tahun. Dan ketika tundra terus mencair, muncul pertanyaan yang belum bisa dijawab sepenuhnya. Apalagi yang mungkin masih tersimpan di bawah sana? 9. Sang penguasa naga air Danau Baikal adalah danau air tawar tertua di dunia. Usianya diperkirakan mencapai sekitar 25 juta tahun dan ekosistemnya menjadi rumah bagi lebih dari 3.700 spesies unik. Danau ini membentang hampir 400 mil, memiliki lebar mendekati 50 mil, serta mencapai kedalaman lebih dari 5.000 kaki. Ukuran tersebut menjadikan Baikal salah satu danau terbesar sekaligus terdalam di planet ini. Namun selama berabad-abad, Baikal tidak hanya dikenal karena keindahan dan ukurannya. Danau ini juga dikelilingi legenda tentang makhluk misterius bernama Lusut Khan, yang berarti penguasa naga air. Menurut berbagai kisah, makhluk tersebut menyerupai ikan sturgeon raksasa dengan moncong panjang dan tonjolan menyerupai lapisan pelindung di sepanjang punggungnya. Cerita tentang makhluk itu telah beredar selama ratusan tahun. Bahkan sejumlah ukiran kuno dari wilayah sekitar Baikal tampak menggambarkan hewan besar berbentuk memanjang seperti ular yang keluar dari air. Sampai sekarang tidak ada bukti ilmiah yang memastikan bahwa Lusut Khan benar-benar ada. Namun, legenda tersebut telah menjadi bagian yang bertahan lama dalam cerita rakyat Siberia dan semakin memperkuat aura misterius Danau Baikal. Leban. Kawah yang meledak di kawasan terpencil semenanjung Yamal, Siberia Barat Laut. Serangkaian kawah aneh mulai bermunculan di lapisan tanah beku sejak tahun 2012. Sejauh ini, 17 kawah besar telah tercatat. Kemunculannya membuat para ilmuwan berusaha memahami secara pasti mekanisme yang menciptakan lubang-lubang raksasa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan prosesnya kemungkinan bermula di bawah lapisan tanah beku. Air di bawah permukaan membeku, mengembang lalu mendorong tanah ke atas hingga terbentuk gundukan menyerupai kubah. Bentang alam serupa sebenarnya dapat ditemukan di berbagai wilayah utara dan biasanya hanya runtuh secara perlahan tanpa menimbulkan ledakan. Namun yang terjadi di Siberia Barat Laut berbeda. Gundukan di sana dapat tumbuh dengan sangat cepat sementara gas terperangkap di bawah permukaan. Tekanan terus meningkat sampai akhirnya lapisan tanah tidak lagi mampu menahannya. Saat itulah gundukan pecah secara tiba-tiba, menghasilkan ledakan yang oleh peneliti digambarkan menyerupai letusan gunung api es. Pemeriksaan terhadap beberapa kawah menemukan konsentrasi metana dalam jumlah besar di bagian dasarnya. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa penumpukan gas memainkan peran penting dalam proses ledakan.
Walaupun masih banyak hal yang belum dipahami, kawah-kawah tersebut memberi gambaran penting tentang hubungan antara pencairan tanah beku dan gas bawah tanah ketika lingkungan Arktik terus mengalami pemanasan. 7. Kebakaran hutan raksasa. Kebakaran hutan di Siberia pernah mencapai skala yang belum pernah tercatat sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengamatan, asap dari kebakaran tersebut berhasil mencapai kutub utara. Para pakar iklim memperingatkan bahwa kejadian ini merupakan tanda mengkhawatirkan dari semakin cepatnya pemanasan global. Di wilayah Sakha, Siberia, sekitar 3.400.000 hektar hutan telah terbakar. Kebakaran sebesar itu melepaskan asap dan karbon dalam jumlah sangat besar ke atmosfer. Data satelit kemudian menunjukkan bahwa asap tersebut bergerak lebih dari 3.000 km ke arah utara, memperlihatkan bahwa dampak kebakaran Siberia dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh dari lokasi asalnya. Sejumlah kelompok lingkungan juga mengkritik kebijakan yang memungkinkan pihak berwenang untuk tidak memadamkan kebakaran apabila biaya penanganannya dianggap lebih tinggi dibanding nilai ekonomi lahan yang terbakar. Menurut para pengkritik, perhitungan semacam itu tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan iklim global. Kebakaran hutan bukanlah kejadian baru di Siberia. Namun peningkatan intensitas, luas wilayah yang terbakar, dan dampaknya terhadap seluruh planet memperlihatkan pentingnya tindakan yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus memperbaiki pengelolaan kebakaran hutan. 6. Kasing yang bangkit kembali. Pencairan tanah beku Siberia terus menghadirkan temuan yang hampir sulit dipercaya. Salah satu yang paling mengejutkan adalah ditemukannya cacing nematoda berukuran sangat kecil yang telah membeku selama lebih dari 40.000 tahun. Ketika suhu tubuhnya dinaikkan, cacing-cacing tersebut kembali menunjukkan aktivitas. Fenomena itu mendorong para ilmuwan mempelajari mekanisme biologis yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi membeku selama waktu yang begitu panjang. Jika prosesnya dapat dipahami dengan lebih baik, pengetahuan tersebut berpotensi memberikan wawasan mengenai pengawetan biologis jangka panjang. Di masa depan, penelitian serupa bahkan dapat membantu pengembangan bidang medis yang berkaitan dengan pembekuan dan penyimpanan jaringan hidup. 5. Batu meteorit. Pada tahun 2012, sebuah meteor meledak di langit di atas sebuah kota kecil di wilayah Siberia. Ledakan tersebut mengirimkan pecahan meteor ke berbagai tempat dan gelombangnya memecahkan banyak kaca jendela. Tak lama kemudian, warga mulai menyisir salju untuk mencari potongan meteorit yang jatuh. Sebagian pecahan tersebut bahkan kemudian dijual dengan nilai yang cukup tinggi. Menurut hukum Rusia, meteorit dapat menjadi milik pribadi selama penemuannya dilaporkan dan benda tersebut memperoleh sertifikasi dari laboratorium. Laboratorium yang melakukan proses tersebut akan mengenakan biaya berdasarkan sebagian dari perkiraan nilai meteorit. Jika dilihat bersama penemuan biologis lain di kawasan ini, potongan batu dari luar angkasa tersebut memperlihatkan bagaimana lingkungan Siberia yang terus berubah dapat menyingkap sisa-sisa langka, baik yang berasal dari kehidupan purba maupun dari ruang angkasa, setelah tersembunyi begitu lama di antara salju dan es. 4. Merkuri. Tanah beku permanen Siberia menyimpan cadangan merkuri terbesar yang diketahui di bumi. Merkuri merupakan zat yang sangat beracun dan dapat menimbulkan masalah kesehatan serius apabila masuk ke dalam rantai makanan. Ketika suhu meningkat dan lapisan tanah beku mulai mencair, sebesar merkuri yang selama ini terkunci di bawah permukaan berisiko ikut dilepaskan ke lingkungan. Jika itu terjadi, zat tersebut dapat mencemari tanah, air, hingga satwa liar. Sejumlah penelitian memperkirakan jumlah merkuri yang tersimpan di wilayah tanah beku sekitar 10 kali lebih besar dibanding jumlah merkuri yang dilepaskan ke atmosfer akibat pembakaran batu bara selama 30 tahun terakhir. Jika cadangan tersebut terlepas dalam jumlah besar, dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Paparan merkuri diketahui berkaitan dengan kerusakan sistem saraf dan gangguan perkembangan. Karena itu, ancaman berbahaya selesai konsekuensi tersembunyi memisahkan sebagai telang sentung tor Arktik. 3. Sosok alien. Pada Oktober 2017, seorang pria di Rusia mengaku menemukan sesuatu yang tampak seperti tubuh alien kecil terkubur di salju. Ia merekam penemuan tersebut dan kemudian menjual videonya kepada salah satu saluran televisi Rusia. Rekaman itu sempat mendapat perhatian nasional sebelum akhirnya menyebar luas di internet.
Namun Kementerian Dalam Negeri Rusia kemudian menyatakan bahwa video tersebut hanyalah tipuan. Menurut pihak berwenang, tubuh aneh itu sebenarnya merupakan properti buatan yang dibuat menggunakan roti dan kulit ayam. Penjelasan resmi tersebut secara langsung menolak kemungkinan adanya makhluk asing. Namun seperti yang sering terjadi pada kasus semacam ini, pernyataan pemerintah justru memunculkan gelombang spekulasi baru di dunia maya. Sebagian orang mulai mempertanyakan apakah penjelasan tersebut benar-benar mengungkap seluruh cerita. Walaupun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa sosok itu memang sengaja dibuat, videonya tetap menjadi contoh menarik tentang betapa cepatnya dugaan penampakan makhluk luar angkasa mampu menarik perhatian masyarakat. 2. Sang Monster. Para penambang di Republik Sakha, Siberia, menemukan sesosok kecil yang terawatkan dengan baik dan memiliki posisi tubuh menyerupai burung, serta beberapa ciri yang tidak biasa. Siberia memang terkenal sebagai wilayah yang terus mengungkap jejak kehidupan dari masa yang sangat jauh. Namun hingga kini, identitas pasti spesimen tersebut belum berhasil ditentukan. Peneliti yang mempelajarinya menduga makhluk itu mungkin berasal dari zaman Mesozoikum. Periode tersebut berlangsung kira-kira dari 252 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Jika perkiraan ini benar, spesimen tersebut dapat menjadi jendela menuju salah satu bab paling jauh dalam sejarah planet kita. Pada masa itu, bentuk kehidupan di bumi sangat berbeda dibanding yang kita lihat sekarang, dan masih banyak bagian dari sejarah awal planet ini yang belum sepenuhnya dipahami. 1. 54 tangan terpotong pada Maret 2018, pihak berwenang di dekat kota Khabarovsk, Siberia, menemukan sebuah kantong berisi sisa tubuh manusia yang membeku di salju. Kasus tersebut menjadi semakin mencurigakan setelah benda lain ditemukan di sebuah pulau kecil di Sungai Amur. Tak lama kemudian, sejumlah benda serupa ditemukan dalam posisi tersusun di dekat lokasi itu. Secara keseluruhan, penemuan tersebut kemudian dikenal luas karena melibatkan 54 tangan manusia yang terpotong. Di dekat sisa-sisa tersebut, penyelidik juga dilaporkan menemukan perban medis dan pelindung sepatu sekali pakai yang umum digunakan di lingkungan klinis. Pada awalnya, penemuan itu tentu saja memicu kekhawatiran serius. Namun media lokal kemudian mengemukakan kemungkinan penjelasan yang tidak berkaitan dengan tindak kriminal. Sisa tubuh tersebut diduga merupakan spesimen yang digunakan dalam pelatihan medis dan kemudian dibuang dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Walaupun pemandangannya sangat mengerikan, pejabat menyatakan bahwa bukti yang ditemukan lebih mengarah pada kesalahan dalam prosedur pembuangan material medis daripada sebuah tindakan kekerasan.